Halo brother, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saifullah Teguh. Saat ini Mei 2020, saya bekerja dari rumah. Mungkin banyak teman-teman juga yang bekerja dari rumah karena COVID-19. Selama masa bekerja dari rumah, kita nggak bisa kemana-mana. Bagaimana caranya kalau kita seorang insurance minded, mau mengasuransikan properti kita, mau mengasuransikan kendaraan kita nggak bisa kemana-mana, kantor asuransi juga tutup. Biasanya kita pakai formulir asuransi, kita isi, kemudian kita serahkan ke kantornya. Saat ini kita nggak bisa, jadi teknologi informasi kita manfaatkan, kertas sudah tidak dipakai. Bagaimana mengajukan asuransi dari rumah? Bisa, kita hanya memerlukan alat ini, laptop misalnya, tablet atau handphone. Yang penting ada akses internet. Jadi semuanya kita bisa urus dari sini. Kita cari tahu gimana caranya. Oke? Nah, mengajukan asuransi caranya gampang kan. Teman-teman lagi nonton video ini nih, klik aja di description-nya. Nah, teman-teman pilih yang mana yang mau sesuai kebutuhannya. Misalnya asuransi kebakaran. Nah, kita klik aja asuransi kebakaran di sini. Nah, maka dia akan mengarahkan ke Google Form, formulir permohonan penutupan asuransi kebakaran. Solusi pengajuan asuransi di masa COVID-19. Sejak COVID-19 mewabah dunia, negara kita termasuk salah satu negara yang terpapar dan pemerintah mengambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan kebijakan social distancing sebagaimana dilaksanakan oleh negara-negara lain di dunia. Di berbagai daerah di Indonesia, kebijakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dalam bentuk pembatasan kegiatan masyarakat dari mulai kegiatan pendidikan, perkantoran, perdagangan, keagamaan, traveling, dan social activities lainnya. Belum diketahui pasti kebijakan social distancing tersebut kapan akan dipulihkan kembali ke normal. Sampai saat ini, hampir semua perusahaan asuransi menjalankan work from home untuk karyawannya, sehingga kegiatan operasional yang biasanya dilakukan dalam bentuk interaksi langsung dengan nasabah menjadi terbatas atau bahkan tidak mungkin lagi dilakukan. Bagi sebagian perusahaan asuransi yang sudah siap, kendala work from home mungkin akan sedikit teratasi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang telah mereka gunakan. Apalagi saat ini interaksi dapat dilakukan secara virtual. Jadi ya sekarang asuransi memanfaatkan teknologi informasi ya, dari mulai program yang terintegrasi, dia membangun program yang terintegrasi dari mulai penerbitan polis, dari mulai keuangannya nyambung ke keuangan, nyambung ke klaim. Kemudian juga sekarang udah berjalan juga e-office untuk persuratan, kemudian absensi secara online. Sistem pelayanan asuransi host to host, kerjasama portal asuransi dan aplikasi asuransi online yang bisa diakses masyarakat secara online melalui komputer atau handphone, melalui email, pemanfaatan aplikasi Zoom untuk meeting, koordinasi, bahkan seminar. Pemanfaatan host to host tentunya hanya untuk pihak yang telah bekerja sama saja dan tidak dapat diakses oleh masyarakat calon tertanggung langsung. Yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat adalah portal asuransi dan aplikasi asuransi online. Portal asuransi atau aplikasi asuransi online memang sekarang udah banyak. Ada lah, bukan banyak, tapi masih terbatas. Jadi maksudnya terbatas itu apa? Jaminannya masih terbatas. Misalnya hanya untuk cover-cover yang sederhana seperti asuransi travel, asuransi kecelakaan diri, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kebakaran yang sifatnya masih standar. Nah, sedangkan kalau seperti asuransi kapal, asuransi property all risk, kontraktor all risk, asuransi pengangkutan, itu cukup kompleks. Jadi sampai saat ini saya lihat belum ada yang menyediakan aplikasi khusus untuk program-program atau class of business yang
penanganannya kompleks tadi. Sementara untuk program asuransi yang kompleks seperti property all risk, asuransi pengangkutan, asuransi kapal, asuransi alat berat, asuransi engineering masih belum terakomodir sehingga harus dilakukan dengan alternatif lain. Bagi calon tertanggung yang telah memiliki akses dengan salah satu PIC di perusahaan asuransi dapat melakukannya dengan menggunakan komunikasi telepon atau WhatsApp atau email dan didukung oleh Zoom. Langkah-langkahnya: 1. Lakukan telepon atau WhatsApp untuk informasi inisiasi pengajuan asuransi. Yang kedua, email untuk mengirimkan surat permohonan yang dilengkapi dengan data keterangan dan foto objek pertanggungan. 3. Fasilitas video call atau Zoom untuk hal-hal yang perlu cross-check, perlu pembuktian, dan perlu pemeriksaan. Bagaimana dengan calon tertanggung yang tidak memiliki akses PIC di perusahaan asuransi? Calon tertanggung dapat melakukan browsing website perusahaan asuransi yang diminati, kemudian menghubungi nomor telepon yang ada dalam website perusahaan asuransi tersebut. Namun, kemungkinan sambungan hotline kantor akan sulit ditanggapi karena karyawan work from home dan sangat jarang website asuransi dilengkapi dengan hotline mobile phone. Nah, brother yang nonton YouTube ini, kalau mau mengajukan asuransi bisa langsung akses link berikut. Nah, mengajukan asuransi caranya gampang, kan teman-teman lagi nonton video ini nih. Nah, menonton video alternatif mengajukan asuransi di masa work from home COVID-19. Klik aja di description-nya. Nah, maka kita cek ke bawah, itu ada tulisan-tulisan di situ berwarna biru. Nah, di sini ada formulir aplikasi asuransi. Ada asuransi kecelakaan diri, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, dan asuransi pengangkutan. Nah, ini tinggal teman-teman pilih yang mana yang mau sesuai kebutuhannya. Misalnya asuransi kebakaran. Nah, kita klik aja asuransi kebakaran di sini. Nah, maka dia akan mengarahkan ke Google Form, formulir permohonan penutupan asuransi kebakaran. Nah, ini kita baca dulu formulir ini seperti apa, term and condition-nya, kemudian juga pengertian asuransi kebakaran bagaimana, ruang lingkupnya bagaimana, harga pertanggungannya bagaimana, kemudian risiko-risiko yang dijamin apa saja, kita baca semua, besaran preminya masing-masing sesuai okupasi. Nah, jangan lupa juga kita screenshot alamat perusahaan dan nomor telepon yang bisa dihubungi atau emailnya. Jadi tolong dicek ini benar-benar supaya pada saat kita selesai mengisi formulir asuransi kita bisa mengkonfirmasi kalau misalnya ada kendala. Yang pertama dilakukan adalah mengisi data pribadi kita, nama dan alamatnya, kemudian mengisi objek yang akan diasuransikan. Kemudian lanjut sampai dengan selesai Anda mengirimkan formulir. Nah, dengan mengirimkan secara formulir itu Anda akan menerima konfirmasi ya. Nah, konfirmasi selanjutnya adalah apakah formulirnya harus ada tambahan data atau informasi atau sudah cukup. Kalau sudah cukup berarti langsung diproses ke perusahaan asuransi. Jadi sesimpel itu. Nah, kalau kita mau asuransi yang lain, misalnya asuransi kecelakaan diri, bisa juga di sini. Tinggal kita pencet asuransi kecelakaan diri di sini, maka akan muncul asuransi kecelakaan diri. Jangan lupa dibaca ketentuannya, kemudian diisi formulirnya. Nah, jadi sangat simpel seperti itu ya. Nah, jadi itu aja brother. Setelah diisi formulirnya tadi udah diisi, tinggal kita tunggu elektronik polisnya. Jadi polisnya polis ya. Jadi akan dikirim ke alamat email yang telah teman-teman isi di formulir tadi. Ya, jadi cukup simpel, tinggal lakukan pembayaran asuransi, pembayaran premi secara transfer. Nah, itu udah sah, udah aman berarti ya. Properti kita, kendaraan kita dari rumah, kita klik, interaksi, udah selesai. Jadi
nggak perlu datang ke kantor asuransi, udah dari rumah udah cukup, udah selesai. Nah, kita masuki sekarang new normal, beli asuransi tidak perlu datang ke kantor asuransi, cukup dari rumah saja. Kita manfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.